Sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan Dr. Amalia. Berikut merupakan CV dari Dr. Amalia. Nama lengkapnya adalah Amalia Pratika Srikandi. Srikandi ya. Kemudian juga beliau merupakan dokter umum di kami di Klinik Pertamina IHC sejak tahun 2022. Di mana dokter? Ini di rumah. Di Rawamangun. Kemudian juga berpengalaman juga di rumah sakit di Wisma Atlet. Kemudian dia juga merupakan sosial media content creator juga nih. Kemudian juga ada aktif juga di Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia dan Departemen Seni dan Olahraga juga. Oke, pada siang hari ini Dr. Amalia sudah hadir dan akan memberikan atau sharing materi tentang obat generik. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar apa itu obat generik dan apa sih bedanya obat generik dengan obat paten. Nah, di sini kita kehadiran Dr. Amalia akan menjelaskan lebih detail lagi bagi yang masih belum mengerti. Nanti akan ada sesi pemaparan, kemudian ada sesi tanya jawab. Jadi untuk pertanyaan silahkan dikumpulkan dahulu, nanti di akhir sesi akan dijawab. Oke, tanpa memperpanjang waktu lagi, kita sambut Dr. Amalia Pratika. Silahkan, Dokter. Oke, jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang obat generik dan obat paten. Kira-kira perbedaannya apa sih antara kedua jenis obat ini? Oke, jadi untuk pembukanya ini mitos atau fakta yang sering beredar di antara pasien itu kualitas obat generik lebih buruk dari obat paten karena harganya lebih murah. Kira-kira ini betul atau tidak? Karena memang kebanyakan pasien pun berpendapat bahwa obat paten itu khasiatnya lebih bagus daripada obat generik walaupun isinya sama. Nah, ini ada beberapa perbedaan yang sangat terlihat dari obat paten dan obat generik. Antara lainnya dari kemasan, ada dari kemasan, warna obat, rasa, dan harga. Ini kenapa sih ada muncul perbedaan antara obat paten dan obat generik? Jadi kalau untuk kemasan, warna obat, rasa, dan harga tentu berbeda karena uh, dalam suatu produk itu sudah ada undang-undang yang mengatur tentang dagang, tentang paten dagang. Jadi untuk kemasan, warna, dan rasa harga pasti itu berbeda antara obat paten dan obat generik. Kalau khasiatnya bagaimana? Ini karena semuanya kan kurang lebih 80% dari tampaknya aja sudah berbeda. Kalau khasiatnya, nah ini obat paten. Jadi untuk mengetahui perbedaannya tentu kita harus tahu dulu masing-masing ini itu seperti apa sih. Jadi kalau untuk obat paten itu adalah obat baru, obat yang baru pertama kali ditemukan, baik itu efeknya maupun jenisnya. Mengapa disebut obat paten? Jadi suatu perusahaan menemukan suatu jenis obat untuk pengobatan penyakit tertentu. Jadi perusahaan ini membuat paten untuk obat tersebut agar menjadi produsen utama dari suatu jenis obat. Nah, ya, jadi ada sebuah perusahaan membuat penelitian tentang suatu obat untuk pertama kali, lalu didaftarkan ke hak paten sehingga perusahaan tersebut memiliki hak untuk memperdagangkan atau memperjualbelikan obat tersebut. Ini adalah salah satu penyebab kenapa obat paten itu lebih mahal daripada obat generik karena kembali lagi mereka itu membuat obat untuk pertama kali, belum ada sebelumnya. Jadi pasti akan memakan biaya yang besar untuk melakukan penelitian dan uji coba. Jadi biaya pengembangannya cukup besar untuk suatu obat, maka dari itu untuk harga menjadi lebih mahal daripada obat-obatan lainnya. Untuk obat generik bagaimana? Jadi suatu perusahaan itu memegang hak paten tentang suatu obat itu hanya selama 20 tahun. Selama 20 tahun, setelah lebih dari 20 tahun, hak paten itu sudah selesai sehingga jenis obat yang dibuat oleh perusahaan tersebut boleh diproduksi dari
perusahaan yang lain atau farmasi lainnya menjadi jenis beberapa obat. Ini yang untuk obat generik itu kandungannya sama dengan obat paten. Lalu yang menjadi pertanyaan, kenapa harganya lebih murah daripada obat paten? Karena setelah 20 tahun tadi masa berlaku hak patennya sudah berakhir, sehingga perusahaan-perusahaan lain boleh membuat obat yang sudah dipatenkan oleh perusahaan sebelumnya. Perusahaan yang membuat obat generik tidak memerlukan penelitian lebih lanjut karena obat-obatan itu 20 tahun sebelumnya sudah pernah digunakan dalam jangka waktu yang cukup lama. Jadi mereka hanya memproduksi ulang gitu. Ini kenapa sampai akhirnya sekarang ini dibuat obat generik. Obat generik ini agar suatu obat ini terjangkau untuk semua kalangan. Khasiatnya bisa dirasakan oleh untuk semua jenis pasien, semua kalangan pasien. Terjangkau bukan berarti murah. Jadi untuk harganya agar lebih terjangkau untuk pasien-pasien lainnya karena tadi obat generik itu lebih mahal karena ada biaya penelitian. Untuk obat generik karena mereka hanya memproduksi ulang, jadi untuk cost-nya itu bisa lebih murah. Lalu selain obat paten dan obat generik, di sini ada lagi pertanyaan, apakah semua obat bermerek adalah obat paten? Jawabannya itu tidak ya. Jadi zatnya itu tentu isinya sama, tapi setelah hak patennya selesai, perusahaan-perusahaan lain boleh membuat obat yang sama. Ada perusahaan yang membuat obat berupa generik saja, ada perusahaan obat yang membuat obat tersebut menggunakan merek dari perusahaan dagang masing-masing. Sehingga tidak semua obat yang bermerek itu adalah obat paten. Lalu ada juga obat-obatan bermerek yang membuat obatnya berisi 2 atau lebih kandungan obat gitu, misalnya isinya ada kombinasi beberapa obat dijadikan satu. Nah, itu obat bermerek bukan obat paten. Jadi kalau obat paten itu isinya hanya satu zat. Kalau obat bermerek ada yang hanya satu zat, ada yang beberapa zat. Jadi obat-obatan yang bermerek selain paten itu obat generik tapi bermerek, jadi sebenarnya sama. Lalu kenapa kadang obat bermerek itu juga dianggap sebagai obat paten? Pertama, memang karena harganya. Obat bermerek pasti lebih mahal daripada obat generik, walaupun sebenarnya obat itu berdua itu sama-sama generik. Kenapa? Karena ada suatu merek yang dipasarkan dan dipromosikan dari obat tersebut. Obat generik ini tidak menggunakan merek sebagai distribusi obatnya. Jadi tidak ada keperluan untuk melakukan promosi dari obat generik. Berbeda lagi dengan obat generik bermerek. Karena obat generik bermerek, sekali lagi mereka ada kepentingan promosi di bagian obatnya tersebut. Nah, ini ya untuk dari bagian kemasan, apa sih yang biasanya kita sebut obat ini itu obat generik. Obat generik itu kalau untuk di Indonesia semuanya menggunakan logo pada kemasannya, ada nama logo generik. Logo generik, lalu di bagian kotaknya ada nama yang sesuai isi kandungan obat. Jadi isinya, misalnya ini ya, isinya paracetamol, ya namanya juga paracetamol gitu. Next, lalu untuk perbedaannya dengan, nah ini obat generik bermerek. Kalau obat generik bermerek, dia mencantumkan nama dagang atau merek obat tersebut gitu. Makanya sering dianggap sebagai obat paten, padahal obat ini adalah obat generik tapi bermerek gitu. Misalnya ini ya salah satu contoh obat yang sering beredar di pasaran. Isinya sebenarnya sama-sama juga paracetamol. Jadi ini dua obat ini adalah obat generik. Lalu yang menjadi pertanyaan selanjutnya, apakah kualitas obat generik ini terjamin? Tentu saja terjamin karena setiap di Indonesia, setiap obat yang beredar di pasaran itu pasti akan diteliti oleh Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Tentu untuk produsen tidak akan asal untuk membuat obat untuk diperdagangkan, pasti ada regulasi-regulasi yang harus dilalui untuk pembuatan dan pemasaran obat generik. Obat generik walaupun tidak melakukan penelitian untuk obatnya, tapi mereka juga pasti melakukan uji keamanan untuk
uji kualitas, manfaat, dan keamanan untuk disebarluaskan kepada konsumen ataupun pasien. Jadi dari bahan baku, pembuatan, keamanan pasti sudah diuji sebelumnya. Karena untuk persamaan dari obat paten dan obat generik ini yang sama adalah zatnya saja. Tetapi kan komposisi obat itu ada lain-lainnya ya, ada pengawetnya, ada eh, apa bahan tambahannya gitu. Jadi itu yang membuat berbeda dengan obat paten. Makanya untuk bahan baku dan pembuatan itu pasti akan tetap diteliti oleh Badan POM gitu, kalau untuk di Indonesia ya. Nah, jadi ini setelah dijelaskan tadi sudah mulai terjawab ya, mitos atau fakta kualitas obat generik lebih buruk daripada obat paten karena harganya lebih murah. Jadi kalau ini mitos ya Bapak Ibu semua, karena isinya itu zatnya itu sama. Cuma yang membedakan adalah siapa yang membuat lebih dulu, siapa yang menemukan lebih dulu untuk obat ini. Jadi obat generik dan obat paten semuanya sama. Mungkin tadi yang berbeda, kenapa bentuknya berbeda, kenapa rasanya beda, kenapa harganya berbeda. Karena tadi ya kalau untuk tampaknya sendiri itu sudah ada undang-undang merek dagang yang mendukung. Jadi untuk obat A dan obat B ini tidak boleh sama persis. Itu eh, untuk agar konsumen tidak bingung apakah ini obat A atau obat B gitu. Jika dibentuk dalam bentuk dan kemasan yang sama itu memang tidak diperbolehkan. Tapi untuk isi yang sama, tadi setelah hak paten itu sudah habis selama 20 tahun, perusahaan lain boleh membuat. Hanya isinya saja yang sama. Untuk sediaan dan kemasannya dan rasa itu bisa berbeda dari satu perusahaan dengan perusahaan lain. Sekian, mungkin nanti dilanjutkan ada pertanyaan dari... Oke, terima kasih Dokter Amalia atas presentasinya yang cukup cukup menarik ya Dok ya. Ternyata banyak banyak informasi berseliweran gitu bahwa bedanya paten dan generik itu seperti apa. Nah, sekarang kita udah dapat gambaran lah. Jadi ternyata generik itu tidak beda jauh dengan paten dan itu sudah tervalidasi oleh POM ya tadi ya Dok ya. Ya. Betul. Oke, mungkin kita akan masuk ke sesi tanya jawab dari teman-teman. Ada yang ingin bertanya, silakan di raise hand, kemudian sebut nama dan sebutkan pertanyaan. Silakan. Mungkin kalau belum ada, saya coba bertanya Dokter Amalia, Dok. Dok, kalau kan kita nggak tahu Dok, apakah ini obat paten atau generik sih sebenarnya. Nah, yang membedakan obat paten dan generik dalam kemasannya itu seperti apa ya Dok ya? Apakah ada logo tertentu atau ada... Oke, kalau obat paten dan generik, itu kalau untuk obat generik, seperti yang tadi sudah disebutkan, pasti ada logo generik di kemasannya. Kalau obat paten itu sendiri, dia hampir mirip sama obat bermerek. Jadi yang paling utama kelihatan memang mereka menjual dengan merek yang kelihatan duluan, yang tulisannya paling besar itu di mereknya, bukan di isi zatnya. Kalau misalnya kita menemukan obat dengan tulisannya hanya berupa zatnya, itu berarti obat generik. Yang paling gampang terlihat untuk obat generik itu dia ada logonya sih. Kalau untuk di Indonesia itu sudah diberikan apa kayak logo khusus, logo wajib bagi pabrik-pabrik yang membuat obat-obatan tersebut. Untuk khasiatannya itu sama Dok atau berbeda? Khasiatnya sama karena isinya sama. Cuma mungkin ini tambahan aja, di beberapa pasien kadang saya menemukan ada yang eh, misalnya ini saya sebut merek aja ya, misalnya obat amlodipin gitu ya, obat tensi. Ada beberapa pasien yang bilang saya nggak cocok Dok pakai obat ini, tapi saya cocok pakai obat A. Pasien ini menganggap bahwa obat ini adalah obat paten, tapi setelah dilihat lagi ternyata obat tersebut adalah obat generik bermerek. Jadi obat tersebut isinya sama sebenarnya, dua-duanya sama-sama amlodipin. Tapi pasien ini merasa nggak cocok dia pakai yang generik, sedangkan dia pakai yang bermerek ini cocok. Padahal isinya itu sama-sama amlodipin. Nah ini bisa dilihat lagi tadi bedanya setiap mungkin pasien itu bukan nggak cocok di
khasiat atau kandungan isi obatnya, tapi nggak cocoknya mungkin di bahan tambahan kayak bahan pengawetnya, bahan pelapis obatnya. Nah itu mungkin pasiennya nggak cocoknya di bagian itu karena memang ada beberapa muncul bilang saya lebih cocok obat A, tapi setelah dilihat isinya ternyata sama, atau misalnya pasien bilang saya muncul alergi kalau pakai obat ini, obat tertentu gitu. Tapi kalau pakai obat ini alerginya nggak muncul. Tapi setelah dilihat kedua obat tersebut, ternyata isinya sama. Jadi mungkin pasien ini bukan lebih tidak cocok ke zat obatnya, tapi lebih ke bahan tambahan yang terkandung untuk dalam pembuatan obat itu. Oke, terima kasih banyak dokter atas jawabannya dok. Kita buka saja pertanyaan lagi. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang sedang online ini. Ayo, seperti ada pada paham semua nih dokter. Jadi mungkin pertanyaan lagi dok. Obat paten kenapa obat generik tadi kenapa bisa murah ya dok? Ini masih ngambang sih dok. Oh iya. Bisa diperdalam lagi dok kenapa obat generik itu kok bisa jadi murah padahal kan katanya khasiatnya sama aja. Nah itu kenapa dok? Silakan, Dok. Kalau untuk obat generik, kenapa bisa lebih murah? Tadi yang paling ketara itu eh, mereka tidak memerlukan untuk penelitian yang lebih dalam daripada yang memiliki hak paten gitu. Kalau memiliki hak paten ini kan istilahnya mereka menciptakan suatu zat baru, suatu obat baru yang akan diuji coba untuk ke pasien. Kalau misalnya dalam dunia kedokteran kan pasti udah tahu ya yang Trial. ya evidence based medicine seperti itu. Untuk perusahaan yang membuat obat paten itu mereka melakukan itu yang dimana costnya pasti lebih besar karena untuk penelitian kan minimal harus ada 1.000 pasien untuk penggunaan obat itu, waktunya juga lebih lama, pengembangannya lebih lama, pasti mereka mengeluarkan biaya yang lebih besar. Maka dari itu biasanya obat paten ini harganya memang lebih tinggi daripada obat generik, sehingga kalau yang obat generik ini mereka karena tadi masa paten kan 20 tahun, berarti kan obatnya ini sudah terbukti aman kan kalau sudah digunakan selama 20 tahun. Ya. Ya, jadi si perusahaan yang membuat obat generik ini mereka tidak perlu melakukan uji khasiat. Tapi 20 tahun tadi. ya betul, mereka tidak perlu menggunakan uji khasiat. Jadi mereka hanya menggunakan zatnya sudah tahu nih sudah terbukti aman. Jadi mereka mau membuat obat yang sama dengan isi zat yang sama. Tapi mereka tetap ada penelitian lainnya juga. Kalau kalau mereka misalnya mau menggunakan bahan tambahan lainnya untuk pembuatan obat tersebut, itu tetap melalui Badan POM agar walaupun generik tapi untuk ke pasien keamanannya juga tetap terjamin. Oke, terima kasih dokter. Berarti Ya. paten itu lebih ke arah itu ya, penemuan baru kemudian Iya dipatenkan gitu betul, ya. iya betul. Setelah 20 tahun patennya sudah selesai, masyarakat yang lain juga bisa menggunakan obat tersebut Iya. tanpa harus membayar kayak penelitian, kemudian lisensi dan lain sebagainya. Iya, Makanya itu betul. bisa lebih murah. Terima kasih dokter. Kita masuk ke pertanyaan ketiga nih. Ada yang raise hand, Bapak Faiz Mutakin. Ya, Oke, selamat silakan. siang Dr. Arif dan Dr. Amalia. Iya. Terima kasih atas penjelasannya. Jadi saya tercerahkan ya. Ya, Soalnya silakan. selama ini kan saya cuma tahunya itu obat paten dan generik. Obat paten sendiri yang saya pikirkan itu adalah obat generik yang dimerkkan gitu, maksudnya yang ada mereknya gitu. Nah, tadi saya sudah ini ya lihat penjelasan dari Dr. Amalia, ternyata paten itu lebih ini ya, lebih apa ya, kayak ada penelitian, terus mereka ada hak lisensinya gitu ya. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah eh, yang selama ini yang saya tahu obat paten bermerek itu lebih lebih khasiatnya lebih bagus daripada generik. Nah, yang saya ingin tanyakan apa yang membedakan, Dok? Oke, baik. Terima kasih Mas Faiz. Ini saya sebut Mas apa nih? Boleh Bapak, boleh Mas. Oh, Mas Faiz ya. Mas Faiz, terima kasih pertanyaannya. Mungkin saya coba jelaskan, Dokter Amal, saya lebih lagi. Kan kita tahu ada obat generik
Tapi obat generik kan ada obat generik juga tapi yang berbeda nih. Ada tambahan ini, tambahan itu. Terus apakah khasiatnya sama? Kemudian apakah diperbolehkan tuh merubah yang sudah dipatenkan kemudian ditambahkan lagi apa tadi apa mungkin perasa kali ya Ya. supaya rasa lebih enak dan lain sebagainya. Mungkin itu pertanyaannya dari Mas Faiz tadi. Silakan dokter. Oke, kalau untuk dalam zat yang satuan itu mungkin efeknya sama, cuma mungkin beberapa obat generik bermerek ini membuat obat dengan ini sediaannya yang berbeda. Jadi misalnya kita tahu ada obat yang tablet biasa, ada juga obat yang misalnya tablet salut enterik itu yang biasanya paling sering. Oh, Nah, jadi beberapa obat ini kan pasti memiliki efek samping. Ada efek samping itu tidak pasti muncul di semua pasien, cuma tetap setiap obat itu pasti ada efek sampingnya. Betul. Jadi biasanya kenapa obat generik bermerek dibilang lebih bagus karena eh, perusahaan tersebut juga membuat sebuah tambahan untuk pasiennya. Tadi misalnya dalam segi rasa mungkin perusahaan A mungkin kalau yang generiknya pahit perusahaan A buat misalnya ada rasanya gitu. Jadi untuk dalam proses konsumsinya lebih nyaman untuk pasiennya. lebih enak ya. Ya, terus ada juga yang membuat obat misalnya tadi yang kayak apa obat ada yang efek sampingnya ke lambung, asam lambung itu antara lain biasanya obat nyeri atau obat-obatan pengencer darah itu banyak yang efek sampingnya ke lambung. Nanti ada perusahaan A yang membuat obat generik bermerek dengan sediaan yang berbeda sehingga untuk efek samping ke lambung itu lebih berkurang untuk pasiennya gitu. Jadi biasanya memang kelebihannya obat dengan obat bermerek itu kelebihannya ada di bentuk sediaannya gitu. Jadi biasanya perusahaan pasti ada beberapa yang membuat inovasi-inovasi untuk obat tersebut gitu. Kalau untuk ada juga lagi obat bermerek yang membuat isinya itu kombinasi dengan obat-obatan lain. Yang paling sering kita lihat itu misalnya kayak obat flu. Obat flu itu kan isinya bukan satu macam obat aja, tapi dia dikombinasikan beberapa jenis zat obat menjadi satu tablet. Itu kan juga merupakan salah satu upaya si produsen obat Iya, agar itu juga ya. ya untuk kenyamanan pasien. Misalnya tadi pasiennya kalau harus minum 2 obat, tapi bisa dalam 1 obat aja sekali minum. Gitu. Oke, terima kasih Dokter Amalia. Berarti Iya. memang ada itu ya yang obat Mm. generik bermerek tuh ada Iya. mungkin ada tambahan sedikit ya. Itu Betul. lebih ke sifatnya apa ya, additional ya tambahan Iya betul sifatnya additional. rasanya atau mungkin mengurangi efek samping dan lain sebagainya. Gimana Mas Faiz, apa sudah menjawab Mas? Sudah, saya yakin berarti sama sih obat generik sama paten generik bermerek itu sama ya khasiatnya ya. Cuman mungkin tadi membedakan mungkin ada tambahan yang kayak rasa gitu-gitu yang bikin nyaman yang mungkin yang bikin sugesti oh lebih Betul. bagus nih padahal sebenarnya sama ya dok ya Iya isinya ya. betul. Iya siap. Terima kasih dokter jawabannya. Terima kasih Mas Faiz. Oke, mungkin kita masuk ke kolom apa nih? Chat apa kolom komentar nih? Ini dari Bu Adinda. Dok, saya mau bertanya, cara membedakan obat generik bermerek dan obat paten itu bagaimana, Dok? Silakan, Dok. Oke, kalau ini yang seperti tadi udah disebutkan ya, tadi yang mungkin kebanyakan pasien di sini terimanya kan obatnya udah strip ya, bukan yang kotak, bukan boxnya biasanya kan. Kalau misalnya boxnya obat dengan masih di dalam kotaknya, biasanya itu memang ketara ada logo generiknya, terus langsung kelihatan itu cuma ada isi zat obatnya gitu. Kalau misalnya dalam strip obat, biasanya sih tetap yang paling kelihatan itu kalau obat generik pasti tulisan zatnya itu yang paling besar. Misalnya isinya paracetamol, ya udah dia tulisannya hanya paracetamol sekian miligram gitu. Cuma kalau misalnya obat generik bermerek pasti untuk mereknya pasti juga tercantum sih di dalam stripnya gitu. Mungkin kadang orang-orang juga sulit membedakan kira-kira
apakah ini paten atau generik karena nggak semua orang tahu nama zat obat. Biasanya kan nama-nama zat obat itu kan lebih familiar di antara nakes. Itu kan jadi bisa dicoba tanya ke dokternya masing-masing. Kalau misalnya dapat obat dari dokter habis berobat itu boleh 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 ditanya ke yang meresepkan obat gitu. Apakah ini obatnya paten atau generik? Karena tiap pasien itu ada haknya masing-masing kan untuk menerima dan menolak pengobatan. Oke, mungkin kalau mau lebih itu apa untuk konfirmasi ulang Ya, boleh bertanya gitu ya dok. boleh karena kan Pastinya ya. ya karena kan nggak semua pasien juga familiar dengan ini ya nama-nama zat obat. Iya, mungkin kalau paracetamol itu udah di mana-mana, tapi untuk obat-obatan yang lain kan, ya obat-obatan lain belum tentu juga pasiennya tahu bahwa ini nama merek atau memang isi obatnya seperti itu. Oke, terima kasih Dokter Amalia. Ibu Adinda apa sudah menjawab pertanyaan tadi? Sudah puas? Gimana? Di chat di grup, di chat di kolom chat masih ada pertanyaan. Oke, sepertinya sudah cukup ya. Oke, pertanyaan kedua, Dokter Amalia. Ini dari siapa nih? Yeye siapa? Mungkin bisa raise hand atau ngomong langsung. Tapi di sini sudah ada komennya atau pertanyaannya. Dok, saya pernah dengar kalau obat paten itu lebih cepat reaksinya dibandingkan dengan obat generik. Benarkah, Dok? Silakan, Dok. Ini benar dan salah ya, maksudnya tergantung. Sebenarnya tergantung, Efek ya tergantung. Yang pertama, setiap pasien satu dan lainnya pasti berbeda. Kalau untuk kecepatan reaksinya itu secara teori sebenarnya semua obat sama. Di dalam obat-obatan itu, di dalam teori obat-obatan itu ada yang disebut namanya waktu paruh. Itu adalah ya waktu paruh itu adalah seberapa cepat berapa lama obat berada di dalam tubuh. Jadi untuk lebih cepat dan tidaknya itu semua jenis obat sama. Zat A, B, C itu untuk reaksi, kalau kecepatan reaksi itu semuanya sama kecuali cara pemberiannya berbeda antara diminum sama disuntik. Ya itu jelas pasti bedanya. Kalau misalnya untuk obat-obatan yang melalui diminum, untuk paten dan generik itu dalam hal jika membicarakan tentang reaksi itu sama sih untuk antara kedua obat itu. Oke, baik, terima kasih, Dokter. Mungkin lebih ke bagaimana penyerapan kali ya, Iya, penyerapan dari betul. obat tersebut ya. Betul. Semakin encer itu Iya. semakin cepat diserap Atau ya. ya atau jalurnya Ya. ya Atau dimakan atau disuntik itu lebih cepat disuntik gitu ya. betul. Oke, bagaimana siapa Ibu Yeye? Apa sudah menjawab pertanyaannya? Yeye. Oke, ini ada satu lagi, Dokter. Ya. Dari Ibu Arapatir Buddha. Oke. Ini dok, maaf bagaimana mengedukasi pasien atau keluarga pasien kalau obat paten dan generik tersebut sama reaksinya, tetapi pasien tersebut kekeh percaya dengan reaksi obat paten yang lebih cepat. Nah, gimana dok? Dok? Oke, untuk edukasi tentu kita bisa tadi menyebutkan ya bahwa obat paten dan generik itu sebenarnya isinya sama. Tapi ini kita juga perlu telusuri lagi ke pasiennya. Mungkin itu ada dari pengalaman pasiennya, dia lebih cocok dengan obat paten atau obat generik bermerek. Bisa digali lagi kepada pasiennya, kira-kira apakah dengan obat ini muncul efek samping atau efek alergi. Kalau untuk efek obat itu bisa jelaskan saja kalau obatnya itu sama, hanya berbeda. Mungkin kalau misalnya ternyata dengan obat A pasien ini ada alergi, bisa kita coba
kalau misalnya mau tetap memberikan yang generik, bisa kita coba dengan penggantian obat yang zat lainnya gitu. Jadi ini eh, untuk edukasi sebenarnya hampir hampir sama seperti yang udah saya sebutkan tadi. Untuk kedua obat mereknya sama, cuma memang kalau ini lebih ke pengalaman pasiennya sih, coba digali dulu apakah mungkin dengan obat generik yang biasa dia minum ada timbul efek ke pasiennya gitu. Kalau misalnya tidak ada efek atau penyulit lainnya pada pasien itu, bisa ditawarkan untuk tetap menggunakan generik, atau semuanya sih sebenarnya balik lagi ya kepada pasien, kan ada hak pasien ya. Kalau misalnya beliau memang pasien tersebut memang tetap ingin menggunakan obat paten atau generik bermerek, ya dipersilakan saja. Oke, terima kasih dokter. Tadi sudah cukup menjawab ya dokter. Bisa di-recall lagi bagaimana pengalaman dari pasiennya tersebut ya dokter ya. Apakah karena memang dari efek dari obatnya atau memang dari riwayat penyakitnya sendiri memang sudah menyembuh atau dan lain sebagainya. Oke, sepertinya sudah menjawab dok. Terima kasih dokter atas sarannya. Sama-sama. Oke, ada pertanyaan lagi? Silakan kalau ada pertanyaan, silakan raise hand, kemudian sebutkan nama dan apa pertanyaannya. Oke, saya merasa ada pertanyaan nih yang cukup. Tapi selama dokter praktek dokter masa ada perbedaan nggak sih dok dengan penggunaan obat generik dengan paten ini? Yang dokter rasakan ya dengan dokter terapi ke pasiennya. Untuk selama ini sih untuk pemberian obat tetap sama saja sih untuk obat paten dan obat paten atau bermerek dengan obat generik, karena pada dasarnya kan untuk selama pengobatan itu kita mencari zatnya ya yang utamanya. Itu untuk ke pasien 90% sih masih ada reaksi untuk obatnya. Cukup efektif untuk mengobati pasien tersebut. Kalau misalnya ada ketidakcocokan untuk sebuah obat kepada pasien, bisa kita cari obat alternatifnya dulu. Mungkin obatan berbeda zat yang masih memiliki efek yang sama untuk tubuh. Tapi jika masih sama atau keluhan tidak berkurang, keluhannya masih ada, bisa mungkin untuk mempertimbangkan obat paten atau obat paten atau obat bermerek gitu. Untuk biasanya sih lebih ke obat bermerek ya, kalau misalnya ada beberapa obat yang tadi isinya kombinasi beberapa zat, jadi untuk ke pasien minum obatnya nggak banyak-banyak, bisa cuma satu aja kombinasi gitu. ya dok ya. Ya, balik lagi ke personalized medicine ya, karena kan setiap orang itu efek dan kondisi tubuhnya berbeda gitu. Tapi untuk pemberian obat, jika sesuai teori dan indikasi, itu 90% seharusnya baik untuk ke pasiennya. Terima kasih dokter. Dok, ini ada satu pertanyaan lagi dok dengan Ibu Adida lagi. Oh ini tapi dari pasien klinik Sinabu. Oke. Apakah jika pasien sudah lama menggunakan obat paten dan berpindah ke generik akan mengakibatkan efektivitasnya berkurang? Benarkah dok? Silahkan dokter. Oke, ini kalau kita bicara menurut teori, ini efektivitas tidak berkurang, karena kembali lagi ke definisi awalnya, untuk zat yang terkandung di dalam obatnya ini sama. Zat miligramnya, ya, dosisnya itu sama. Mungkin yang berbeda itu lebih ke kenyamanan pasiennya ya. Karena kan tadi kalau misalnya obat paten atau obat bermerek itu bisa jadi ada bahan-bahan tambahan yang untuk bisa lebih nyaman dikonsumsi ke pasiennya gitu. Kalau misalnya obat generik itu kan mereka lebih mengedepankan zat atau isinya ya untuk yang diberikan ke konsumen. Kalau misalnya obat paten atau obat
generik kan obat bermerek itu mereka lebih ke kenyamanan untuk kenyamanan pasien. Pasti kan ada bagaimana kalau misalnya berbicara tentang paten atau bermerek, pasti mereka akan berpikir bagaimana obat ini lebih bagus daripada obat yang lainnya, obat yang biasa atau obat yang generik gitu. Jadi kalau bicara tentang efektivitas tidak berkurang, tapi kalau ke arah efek ke pasien mungkin mungkin ada yang berbeda tergantung dari bahan tambahan yang digunakan obat generik atau obat patennya. Oke. Bagaimana Ibu Adinda? Apakah sudah menjawab? Sudah cukup ya. Oke, mungkin teman-teman ada pertanyaan lagi yang masih penasaran apa sih bedanya generik sama paten? Berarti ada 3 dari dok ya, buat paten, generik bermerek dan obat generik ya. Ya. Oke, kita masih punya 3 menit lagi untuk sesi tanya jawab. Di sini ada Mas Fauzan. Saya yang kayaknya mau tanya ke Mas Fauzan. Oh, silakan. Iya, Bu. Bu Dewi. Baik. Kita semua mengenal obat formularium IHC ya, FOPI. Formularium obat IHC. Oke. Mas Fauzan bisa menjelaskan kepada semua yang hadir di sini, baik pasien maupun dokter umum, apa kelebihan FOPI IHC atau formularium obat IHC. Jadi jumlahnya itu ada berapa Mas Fauzan dan kelebihannya apa? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Devi. Mungkin izin untuk menjawab. Jawabnya saya pasien ya untuk Mas Fauzan ya. Sayanya pasien gitu ya. Oke, terima kasih. betul. Ya, untuk di klinik Pertamina IHC kita menggunakan formularium obat Pertamina IHC. Dalam list formularium terdiri dari 1.500 jenis item kurang lebih, dan itu terdapat obat generik, paten, dan juga tadi obat bermerek. Jadi untuk obat-obat yang kita berikan ke pasien klinik Pertamina IHC, di dalam formular itu sudah kita verifikasi untuk keaslian obatnya. Jadi di situ untuk obat-obat yang kita berikan ke pasien, dipastikan obat itu adalah asli dan kita dapatkan dari distributor yang resmi ditunjuk oleh pabrik obat resmi tersebut. Jadi mungkin pasien klinik Pertamina IHC tidak usah khawatir karena obat-obatan yang kita berikan kepada pasien itu semuanya adalah asli dan resmi dari distributor pabrik obat yang sudah ditentukan oleh tim dari IHC Korporat. Jadi obat-obat itu juga diseleksi yang sudah pasti efektif digunakan dalam pengobatan. Jadi obat-obatan ini kita seleksi yang efektivitasnya ini memang benar-benar memiliki tingkat penyembuhan yang sudah diakui Bu dari uji klinisnya dan juga dari guideline yang sudah ditentukan oleh para ahlinya tentunya Bu. Jadi itulah mengapa kita klinik Pertamina IHC ini memiliki untuk formularium obat Pertamina IHC. Sekian. Terima kasih. Dan untuk teman-teman dokter yang baru bergabung dengan IHC, jawaban Mas Fauzan ini menjadi jawaban kenapa kita harus meyakini bahwa FOPI adalah formularium terbaik yang akan kita berikan kepada pasien. Karena FOPI memang dipilihkan oleh tim ahli di Pertamina IHC dan 1.500 obat tersebut terbukti memiliki efektivitas yang baik di 77 rumah sakit dan 100 lebih klinik yang dikelola oleh IHC.
Jadi barangkali ada pasien yang mempertanyakan kenapa obatnya daftar yang ada di IHC misalkan A, B, C, D mereknya ya, karena itu sudah kami pilihkan yang terbaik dari beberapa ribu obat sebelumnya ya. Jadi dikumpulkan terpilihlah kurang lebih 1.500 ya Mas Fauzan ya. Iya, betul Ibu. Kurang lebih Iya. 1.500 item. Nah, ada pertanyaan lagi nih Mas Fauzan yang saya sering dengar dari pasien gitu ya. Apakah mungkin ada kelangkaan obat jenis tertentu di klinik Pertamina IHC? Dan bagaimana strategi farmasi klinik Pertamina IHC dalam mengatasi jangan sampai obatnya nggak ada sesuai kebutuhan pasien? Silakan Mas Fauzan. Ya, izin jawab. Untuk saat ini di klinik Pertamina IHC kita mengoptimalkan untuk pengadaan obat langsung dari distributor, yaitu untuk mengalami kekosongan obat kita sudah bekerja sama dengan klinik-klinik yang apotik ataupun yang sudah kita ajak untuk PKS kerjasama yang dijamin obatnya itu juga asli dari distributor. Jadi kita tidak sembarangan setiap ada kekosongan obat kita membeli dari distributor yang ibaratnya tidak izin ataupun tidak terverifikasi ya Bu ya. Jadinya obat-obatan yang kita dapatkan apabila terjadi kosongan kita bisa gunakan apotek langganan kita, dan juga saat ini kita itu di daerah Jabodetabek itu ada sekitar 22 titik farmasi yang apabila terjadi kekosongan obat itu dapat dilayani jadi kayak mutasi antar klinik untuk menanggulangi kekosongan obat, dan diusahakan untuk perencanaan kita juga sudah menyiapkan dari sistem perencanaan itu perhitungannya diusahakan perhitungannya untuk formulasinya dari perencanaan dari pemakaian obat yang sudah kita rumuskan dan sudah kita verifikasi untuk ketersediaannya, dan juga kita juga saat ini sudah untuk klinik masing-masing klinik pengadaannya masing-masing sehingga obat itu lebih cepat datang ke klinik. Baik. Ya, terima kasih Mas Fauzan. Semoga ini bisa tetap dijaga ya untuk kepentingan kepuasan pasien. Jadi mutasi obat antar klinik dengan apotek langganan dan perencanaan yang baik tentunya akan meminimalisasi keluhan tentang ketidakadaan obat. Dan perlu saya ingatkan kembali, penanganan komplain atau penanganan kelangkaan obat atau kehabisan stok itu harus dilakukan dalam 1x24 jam dan dikirimkan kembali kepada pasiennya bisa menggunakan Gojek ojek online ya gitu ya, ada transportasi online. Silakan dipertahankan layanan 1x24 jam itu apabila terjadi, dan Mas Fauzan ini termasuk orang yang sangat concern ya, PIC farmasi kita mungkin perlu dilihat lagi, lebih dikenal oleh teman-teman, nomor teleponnya perlu disimpan. Jadi ini adalah pemberi solusi untuk stok obat maupun jenis-jenis obat yang ada di seluruh klinik kita. Terima kasih Mas Fauzan. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Ini Dr. Amalia. Saya juga ada testimoni di saya coba bacakan nih testimoni dari pasien. Pasien saya pernah berobat ke dokter spesialis, diberikan obat yang mahal. Namun keluhannya masih dirasakan oleh pasien. Pasien kemudian konsul ke dokter di klinik. Ditanya-tanya dan diperiksa dengan teliti, lalu diberikan obat generik dan generik bermerek. Alhamdulillah keluhannya atau penyakitnya sudah hilang, jadi tidak selalu obat paten itu lebih bagus dibandingkan obat generik. Ya betul, jadi sesuai dengan itu Dr. Amalia ya, sudah dibahas juga, jadi tidak ada perbedaan yang signifikan antara paten dan generik. Dr. Amalia apa sudah join dokter? Sudah. Oke, dokter. Sepertinya sudah cukup, atau mungkin ada pertanyaan lagi teman-teman, silakan kesempatan terakhir raise hand
Tinggal sebut nama, kemudian pertanyaannya, atau bisa chat di kolom komentar di bawah. Oke, mungkin sudah mau asar juga ya. Jadi mungkin kita akhiri saja diskusi sore hari ini. Cukup banyak nih ilmu yang bisa kita dapat dari Dr. Amalia. Tadi juga sudah membahas masalah perbedaan obat paten dan obat generik dan manfaatnya, terus jenis-jenisnya dan lain sebagainya. Sebelum kita akhiri, mungkin ada closing statement dari Dr. Amalia yang ingin disampaikan ke teman-teman. Apa harapannya? Silakan, Dokter. Oke, terima kasih Dokter Arif. Jadi ini kita sampaikan untuk pasien dan dokter-dokter di klinik semua bahwa seperti yang sudah kita ketahui, obat generik dan obat paten itu pada dasarnya sama. Mungkin kalau misalnya ada ketidakcocokan ditemukan di pasien, bisa digali lebih dalam untuk riwayat penyakitnya pasien, ataukah apakah pasien sudah pernah menggunakan obat tersebut, agar pengobatan yang kita berikan bisa lebih tepat sasaran sesuai dengan keluhan pasien. Terima kasih, Dokter. Oke, saya rasa pada sore hari ini sudah banyak sekali ilmu yang kita dapat. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya teman-teman yang sudah hadir. Kemudian juga terima kasih juga Dr. Amalia selaku narasumber. Terima kasih Sudevi sudah menyempatkan hadir dan Dr. Ismoyo sudah hadir juga. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembalikan ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, Dr. Amalia, Dr. Arif, Pak Ismoyo, teman-teman yang sudah hadir. Barakallahu fikum. Saya sampaikan terima kasih, mohon maaf besar-besarnya apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan. Marilah kita sama-sama tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah. Waalaikumsalam.